Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke channel kaligrafi Langkat. Eh, Setelah part sebelumnya kita eh, menggambarkan bagaimana cara membuat mal huruf untuk keperluan pembuatan kaligrafi. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan ke bagaimana memakainya menggunakan mal tersebut ke dalam media-media yang kita inginkan. Sesuai permintaan, karena ini adalah tugas untuk uh, siswa saya di MAN 1, maka kemarin setelah ada kesepakatan untuk membuat background-background menggunakan daun-daun seperti halnya seperti ini yang hampir dibilang belum jadi ya, belum jadi. Kemudian yang agak lumayan bagus lah, bisa jadi ini ciptaan anak-anak murid seperti ini dari daun-daun yang diputihkan dulu ya, tulangnya dikasih cat, tulang daun, bagian tulang daun yang bagian belakang, kemudian ditempelkan dan dikasih warna-warni dengan menggunakan cat akrilik. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini wujud nyatanya, wujud jadinya setelah jadi kaligrafi media kertas karton hitam ya. Setelah dikasih background baru nanti diberikan tulisan di depan. Nah, bagaimana prosesnya untuk menghasilkan karya-karya seperti ini? Ya, boleh sulus, sebetulnya boleh hot apa juga boleh. Varisi juga ada di warna jali dan seterusnya. Itu warna-warninya juga bebas. Nah, prosesnya adalah kita pertama menyiapkan mal yang sudah jadi tadi, yang sudah dilubangi. Ini sudah terawang ya, sudah nampak. Dengan ingat, dengan harus ada batasan-batasan pemotongan seperti yang nampak ini. Tidak boleh putus langsung, harus ada batas-batasnya seperti ini. Semua di sakal-sakal juga ada, kecuali sakal-sakal kecil ya, yang mungkin terbatas. Kalau dikasih pembatas juga agak rumit. Namun boleh juga apabila terlalu kecil seperti tanda tangan atau topik, kemudian tahun, atau ada sakal-sakal yang banyak seperti ini yang bisa digunakan nantinya kalam atau handam untuk menambahkannya, diperbolehkan, tidak ada masalah. Namun kalau selagi masih bisa dilobangi, sebaiknya dilobangi saja. Lanjut ke proses berikutnya untuk menciptakan karya seperti yang telah kita tunjukkan tadi. Nah, ini kita telah selesaikan dulu proses pembuatan backgroundnya ya, dengan tema daun-daun ya, dikasih warna. Tempelkanlah ini pada posisi tengah. Nah, kita bisa ukur kiri kanan atas bawahnya supaya sama jarak marginnya. Tempelkan dengan lakban atau penjepit kalau bisa. Kalau terlalu jauh antara margin dengan fotokopiannya, ya terpaksa kita menggunakan lakban seperti ini. Lakban kertas atau sejenis lakban lain. Kiri kanan semua. Ini ada bagian yang terlalu tipis mungkin, lubang dengan bagian lubang huruf dengan bagian pinggir supaya nanti nggak kena. Bisa kita tambah lakban di pinggirnya supaya nanti lebih aman. Nah, lanjut, setelah kuat tidak bergeser dan posisi juga sudah rata, maka selanjutnya harus kita gunakan adalah, kita amankan atau kita siapkan adalah busa ya, busa-busa seperti ini. Boleh spon-spon untuk cuci piring juga nggak ada masalah ya, seperti ini. Secukupnya ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menutul bagian huruf-huruf yang setelah dilobangi ya, dengan menggunakan cutter dan juga printan fotokopi hasil karya-karya master nasional dan internasional. Bagaimana proses selanjutnya kita simak. Ya baik, kita lanjutkan. Untuk proses berikutnya adalah menutul. Kalau bahasa di orang kaligrafi biasa itu menutul, yaitu dengan meletakkan posisi dari malnya sesuai tengah, kemudian menyiapkan busanya dan catnya. Itu cat putih aja ya, boleh warna yang lain, kuning dan seterusnya, yang kontras dengan backgroundnya, jangan sampai nggak nampak atau kurang jelas ya. Jadi kita ambil putih saja, langsung kemari boleh, dari sini langsung ke busa, sapukan, atau melalui tempat lain, wadah lain agar lebih merata seperti itu ya. Yang pasti jangan terlalu encer catnya, atau bahkan kalau bisa pun kental tanpa ada campuran air ya. Baru kita langsung proses dari manapun, nggak ada masalah, dari atas ke bawah juga boleh, kiri kanan boleh. Nah, dengan menekan semua bagian huruf yang ada. Nah, sejatinya sebetulnya memang ini ditulis dengan tangan menggunakan kalam atau bisa juga handam dengan pigmen ataupun cat ya. Biasanya kalau dengan kalam itu menggunakan
pigmen. Tapi kalau alat tulisnya itu kuas, biasanya dipakai adalah cat biasa ya, cat putih. Nah ini tetap hati-hati, jangan terlalu kuat mengangkat kertasnya, busanya. Bagian pinggir juga hati-hati, jangan sampai kena ke bagian background, atau kalau bisa ditutup dulu dengan bagian kertas kalau takut kelupaan, kelewatan ke samping. Dan kalau tutulan ini, kalau prosesnya seperti ini, biasanya itu sering bluber, hurufnya itu jarang rapi. Ada saja bagian-bagian huruf nanti yang terkesan dia bergerigi, tidak rapi. Nah inilah nanti proses finishingnya agak lumayan menambah kerjaan kita. Makanya memang ini tetap ada kelemahan-kelemahannya. Kalau langsung tulis mungkin lebih rapi, walaupun skala huruf, susunan, ya jarak itu agak sulit ditiru. Kalau master beda cerita, untuk pemula ini jalan paling aman. Tapi ya tentu kelemahannya nanti adalah ada bagian-bagian huruf yang bluber, pasti ada bluber. Apalagi ini tadi agak cair, kebetulan kemarin agak panas cuaca, jadi harus dicampur air supaya tidak mengering. Nah kemudian ini didiamkan dulu beberapa menit, atau boleh dijemur supaya lebih cepat di cuaca panas, atau kalau ada hair dryer di rumah bisa juga dipercepat dengan pengeringannya dengan hair dryer. Nah, setelah kering, ditutul sekali lagi, sampai bisa kita lihat di sini kalau masih sekali, itu masih binti-binti dia. Ya berarti masih belum tebal hasilnya nanti. Nah, setelah nanti putihnya tulen, putihnya pekat, putihnya padu, ya setelah 2 atau 3 kali lapisan, boleh 2 kali kalau sudah tebal boleh, atau kalau masih kurang boleh 3 kali tutul. Nah, barulah hasilnya nanti rapi dan tebal, hurufnya tebal. Nah, ini kita coba ya sedikit, tapi biasanya memang kalau masih belum kering yang bawah, maka akan sulit untuk jadi tebal. Nah, kita lihat hasilnya dulu, teman-teman semua. Ya. Nah, ini hasilnya. Hasil tes pertama. Ini dia. Masih compang-camping. Nah, inilah kalau kertasnya itu catnya itu terlalu basah, hasilnya masih begini. Dan ini harus dirapikan dengan menggunakan cat warna dasar yang ada. Nah, kalau rapi, nanti kita buat yang versi rapinya. Dan huruf-huruf ini disambung kembali dengan kuas-kuas kecil, ya, kuas kecil seperti ini disambung. Karena tadi harusnya memang lanjut huruf aslinya, tapi karena harus dipotong-potong maka bagian-bagiannya harus disambungkan. Ingat, foto asli kaligrafinya harus masih ada kamu simpan, agar nanti huruf-huruf yang terputus bisa sempurna kembali dengan proses yang saya lakukan saat ini, menyambungkan huruf-huruf. Ya, kalau saya bilang ini masih produk gagal, tapi ya berhubung ini harus dipercepat pembuatan videonya dengan ala kadar alat yang ada, jadi ya lumayan lah ini sebagai membantu memahami tekniknya. Kalau hasilnya ini masih gagal, terlalu banyak yang blobber, sangat banyak, sehingga nanti proses memperbaiki finishingnya itu sangat runyem ya, sangat sulit jadinya. Nah kemudian yang harus saya jelaskan segera adalah kita harus pandai juga improvisasi dari bagian-bagian huruf syakal yang hilang tadi, yang tidak kita lubangi. Misalnya di sini tadi ada, saya ingat. Nah, di sini harus segera dibubuhi syakal yang hilang tadi dengan handam. Handam dan pigmen kalau bisa, tapi kalau nggak ada pigmen ya terpaksa pakai cat juga ini. Nah, seperti ini. Sakal-sakal yang hilang dikembalikan pada tempatnya dengan manual ya, manual. Di sini tadi ada sukun. Kemudian bagian yang lain ya mungkin bisa dihubungkan dengan handam kecil ini. Nah, langsung dihubungkan aja. Ya, kalau pakai kuas mungkin kuasnya nggak ada yang kecil ini, bisa pakai handam masing-masing. Tapi nanti handamnya segera dibersihkan setelah dipakai. Nanti setelah cat ini mengering di ujung handam ini, nanti handamnya bisa rusak ya. Dikikis bisa sih, cuman ya baik kerjaan tadi. Jadi sambung semua huruf serapi mungkin, sambung serapi mungkin ya. Jangan asal-asalan menyambung, juga harus menyempurnakan bentuk huruf aslinya sesuai kaidah kemiringan tebal tipisnya, jangan sampai berubah. Makanya foto asli mal huruf ini harus tersimpan dengan baik. Ya kurang lebih seperti inilah hasilnya. Ya masih jauh dari harapan, namun insya Allah saya yakin bisa dipahami
bagaimana tujuan menggunakan mal huruf yang kita maksud di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kaligrafi Langkat, Sanggar Seni Kaligrafi Al Jauza.